Halo teman-teman, selamat kembali lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas pertandingan kemarin Manchester City 1, Brentford 0. Walaupun Man City berhasil mendapatkan 3 poin penuh di babak pertama, Kevin De Bruyne atau absennya Kevin De Bruyne menunjukkan bahwa Manchester City mungkin akan susah hidup tanpa Kevin De Bruyne ini. Karena dengan absennya De Bruyne, Man City kelihatannya tidak ada kreativitas. Julian Alvarez dan Phil Foden yang bermain sangat sentral kemarin itu bukanlah Kevin De Bruyne. Nanti kita akan lebih membahas. Jadi di pertandingan kemarin itu, Man City kelihatan sangat kesulitan dalam mencoba menerobos lini pertahanan Brentford. Brentford memang parkir bis dan Man City sangat kesulitan. Jadi apa yang terjadi dari susunan formasi kedua tim ini? Kita langsung aja masuk ke papan taktik. Jadi Man City itu menggunakan formasi 4-3-3 seperti biasa dan Brentford menggunakan formasi parkir bis 5-3-2. Dan apa yang terjadi adalah Pep Guardiola ingin mendominasi lini tengah. Jadi Phil Foden masuk ke area tengah seperti ini, posisi favoritnya Foden, dan Walker bermain sebagai winger mayoritas dari pertandingan kemarin. Dan John Stones masuk ke area lini tengah, Diaz dan Akanji bermain sebagai dua back tengah. Nah, dengan susunan formasi seperti ini, Julian Alvarez dan Bernardo beroperasi di area half space lawan. Nah, di area seperti ini adalah area yang sangat berbahaya. Tapi kalau bukan pemain yang jenius, yang bisa memberikan crossing dari area half space seperti ini, kesempatan-kesempatan emas pun juga jarang terciptakan. Karena memang Kevin De Bruyne itulah yang memang sangat pintar beroperasi di area half space seperti ini. Bernardo dia memiliki teknik yang tinggi untuk melakukan dribbling di area sempit seperti ini, tapi end produknya masih belum sebagus Kevin De Bruyne. Julian Alvarez juga sering beroperasi di area seperti ini, tapi first touch-nya juga kurang bagus. Jadi seringkali dia menerima bola di area yang sangat sempit ini dan kehilangan bola. Tentunya bukan Kevin De Bruyne. Itu salah satu masalah terbesar Man City kemarin. Jadi yang seperti kita lihat, Phil Foden sudah bertengger di area tengah lapangan, di depan luar kotak penalti, dan Man City terus-terusan mendaur ulang bola, mencoba untuk menemukan ruang kosong yang bagus, sangat sabar. Dan ketika Phil Foden sudah mendapatkan ruang, nah ini perbedaannya dengan Kevin De Bruyne. De Bruyne itu sangat tenang dan sangat kalem di area seperti ini. Dia itu seperti ketika dia pegang bola, waktu itu seakan-akan berhenti buat De Bruyne. Tapi Phil Foden ini agak sedikit tergesa-gesa. Ketika dia menerima bola, dia itu terlalu aktif. Dia mencoba untuk memberikan umpan-umpan pendek, mencoba untuk melakukan dribble, tapi dia kurang sadar dengan situasi di sekelilingnya. Karena kalau dia mencoba untuk memberikan bola ke Bernardo Silva, dia bisa memberikan pergerakan ke area half space untuk menerima bolanya kembali. Atau dia juga bisa memberikan bola ke Oscar Bob yang lagi kosong dan mencoba untuk mengisolasikan sisi sayapnya Brentford. Itu pun juga bisa terjadi. Tapi ya itu, ketenangannya Kevin De Bruyne ini memang nggak tergantikan lagi. Dan apa yang dia lakukan adalah Foden langsung melakukan tembakan. Dan salah satu masalahnya Man City kemarin itu ya Brentford menggunakan taktik parkir bis. Bisa kita lihat dari formasi mereka. Mereka menggunakan 5-3-2 dan 3 gelandang tengah mereka, Onyeka, Norgard, dan Janelt sudah memasuki area kotak penaltinya sendiri. Mereka sudah beroperasi sebagai center back. Jadi bisa kita lihat busnya itu sudah kelihatan rapat. Jadi sangat sulit untuk Man City membongkar lini pertahanan mereka.
Dan ketika Phil Foden menerima bola di sini, kita bisa lihat Haaland itu sedang dikepung dengan 5 pemain Brentford. Foden harus menggunakan trik-trik muslihatnya dia dengan dribble-dribblenya. Masih belum mendapatkan kesempatan buat nembak atau kasih umpan terobosan, dan dia harus kasih umpan samping ke Julian Alvarez yang menerima bola. Dan kita bisa lihat ini perbedaannya Alvarez dan Kevin De Bruyne, ya kan? De Bruyne di area seperti ini juga pastinya akan menerima banyak sekali kesulitan. Tapi ya itu, daya kreativitas De Bruyne ini masih besar kemungkinannya untuk bisa mencari celah-celah kosong di lini pertahanan Brentford yang sangat rapat ini. Dan perbedaannya ketika Alvarez yang menerima bola, dia lagi dikepung oleh 3 gelandang Brentford sekaligus yang jauh lebih besar. Pastinya ruang pandang dan juga ruang tembak dan ruang apapun juga itu pastinya akan semakin kecil. Dan apa yang terjadi? Julian Alvarez dengan first touch-nya juga yang kurang bagus. Dia harus, seakan-akan dia itu harus memberikan tindakan secepat mungkin. Karena ya itu, satu, tekniknya kurang bagus. Dan yang kedua, Brentford terus-terusan mengecilkan ruang pemain-pemain Man City. Dan yang terjadi adalah Alvarez langsung harus tembak. Dan karena nggak ada ruang, tembakannya langsung melayang. Sebetulnya, kalau Brentford itu pengen untuk mengecilkan ruang-ruang di area sentral, di depan kotak penaltinya mereka, ada kesempatan buat Man City untuk memaksimalkan ruang di area sayap. Jadi apa yang terjadi adalah ketika Bernardo dan Alvarez semakin ke tengah, Janelt dan Norgaard agak sedikit menyempitkan formasi, ada kemungkinan untuk Oscar Bob bisa menerima bola dan melawan 1 lawan 1 dengan Roerslev. Begitu. Sama juga halnya dengan Walker dan Reguilon. Tapi ya itu, kalau dari sayap pastinya menggunakan Bob itu lebih maksimal daripada Walker, ya kan? Tapi ya itu, Bob dan Doku, ya, Bob itu masih belum setara dengan Jeremy Doku dalam soal 1 lawan 1. Jadi sebetulnya ada kesempatan gitu. Jadi apa yang kita lihat adalah ketidakseimbangan dari permainan Man City. Brentford mencoba untuk mengecilkan ruang di area sentral, dan ini bisa keluar kesempatan buat mengisolasikan wingback-nya Brentford. Tapi Bob juga 1 lawan 1 dribblingnya itu juga masih belum bisa menjadi kunci pendongkrak lini pertahanan. Dan ini salah satu situasi di mana Julian Alvarez itu juga sama belum memiliki ketenangan untuk bisa melihat situasi di sekitar dan juga untuk melihat pergerakan-pergerakan pemain di sekitar. Mungkin bukan kesalahannya Alvarez ya, untuk bisa menciptakan peluang dari area seperti ini, karena dia itu memang bukan midfielder murni. Dia itu adalah striker yang diubah menjadi midfielder oleh Pep Guardiola. Tapi dari sini kita bisa lihat kenapa Alvarez itu kurang efektif sebagai salah satu nomor 10 Man City. Karena kita bisa lihat sekarang Rodri yang lagi pegang bola dan lagi dikepung oleh 3 gelandang tengah Brentford yang lagi menyempitkan ya formasi. Jadi dia itu Alvarez nih di sini kelihatan dia lagi kosong banget. Jadi ada kurang ketidakdisiplinan ya dari Brentford. Dan ketika Rodri menerima bola, dia melihat ada Alvarez yang lagi kosong, 3 formasi, ya kan? Ini sepertinya 3 Brentford pun juga fokus dengan pergerakannya Foden daripada Alvarez. Mereka tuh sepertinya lebih memberikan ruang ke Alvarez. Dan ketika Rodri memberikan bola ke Alvarez, ini adalah ruang yang sangat besar buat Alvarez. Dan ada Foden, Haaland, dan juga ada Kyle Walker yang bisa melakukan overlap. Banyak pilihan buat Alvarez. Tapi karena kurang ketenangan diri, apa yang dia lakukan adalah Alvarez langsung mencoba menembak dari jarak jauh. Pastinya Brentford sangat senang dengan hasil seperti ini. Mereka tuh lebih mau Man City mencoba tembakan-tembakan jarak jauh dari tembakan dari
dalam kotak penalti. Dan mungkin Julian Alvarez ini sebetulnya bukan pilihan yang terlalu buruk. Dia sudah mendapatkan ruang tembak dan memang bisa melakukan tembakan tersebut. Tapi ya itu, mungkin di area seperti ini Kevin De Bruyne mungkin masih bisa mencoba membuka kunci lini pertahanan Brentford dan menciptakan peluang yang lebih bagus daripada tembakan dari luar kotak penalti. Walaupun Man City gagal membongkar lini pertahanan Brentford, tapi yang terjadi adalah di menit ke-71 di babak kedua, Brentford agak sedikit teledor, mereka agak sedikit keasikan menyerang dan meninggalkan ruang di belakang lini pertahanan mereka. Dan Man City berhasil memaksimalkan peluang tersebut dengan meluncurkan serangan balik. Dan ketika Man City lagi merebut bola, dengan umpan tektoknya antara Foden dan juga Rodri, Alvarez banyak sekali ruangnya karena pemain Brentford terlalu maju ke depan. Dan yang harus kita perhatikan adalah pergerakannya Erling Haaland. Dia adalah difference maker di laga kali ini. Beda dengan pertandingan melawan Chelsea di mana dia mandul, tapi pergerakannya Haaland ini harus dipelajari oleh striker-striker manapun juga. Karena Haaland dia berkaki kiri. Kaki kirinya paling bagus, ya kan? Jadi apa yang dia lakukan, dia itu sengaja menarik pergerakannya Christopher Ayer ini ke sisi kanan. Jadi supaya sisi kirinya ini kosong. Jadi ketika dia menerima bola, dia bisa membawa bola ke kaki yang lebih kuatnya itu. Dan dia yakin dia itu bisa melakukan sprint yang cepat, yang bisa mengalahkan Christopher Ayer ini. Dan apa yang terjadi adalah ketika Haaland menerima bola, si Ayer ini agak sedikit kepleset. Karena dia tahu, dia baru sadar ruangnya terlalu besar dan di momen seperti ini, dia mungkin sadar juga kalau dia itu nggak bisa mengejar kecepatan sprintnya Haaland. Dan apa yang terjadi adalah kepleset dan Haaland langsung 1-1 dengan kiper dan finishingnya sangat luar biasa sekali. Ini adalah striker finish yang sangat tajam sekali dari pergerakan dan intelijensi, dan ketika sudah menerima ruang tembak, dia memiliki finishing yang sangat-sangat dingin sekali. Dan kita harus perhatikan juga, Man City itu gagal menciptakan peluang-peluang yang sangat berarti di pertandingan kali ini. Peluang ini sangat minim, dan Man City yang menciptakan peluang sangat sedikit ini juga mengartikan beban terhadap Erling Haaland. Ketika dia menerima chance yang bagus, dia harus menyelesaikan. Jadi ya begitu analisa gue tentang pertandingan Man City dan Brentford kemarin, 3 poin. Dan ini juga mengartikan Man City balik lagi ke jalan sebelumnya, karena mereka sebelumnya seri dengan Chelsea. Ini adalah hasil yang kurang bagus, tapi sekarang mereka sudah membenarkan jalannya lagi. Dan yang harus kita perhatikan, walaupun performance-nya Man City ini masih belum perfect, tapi kita harus ingat, ini adalah 3 poin tanpa keberadaannya KDB. Dan juga KDB yang sudah diistirahatkan, ini juga mengartikan dia bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Jadi ini adalah hasil yang sangat bagus, walaupun performance-nya nggak sebagus hasilnya. Oke guys, jadi sampai di sini aja video kali ini. Kalau kalian enjoy dengan analisa dan ulasan gue, jangan ragu-ragu, langsung klik like dan subscribe, karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari berikutnya. Dan mungkin gue juga mulai akan membahas laga-laga Champions League yang sudah memasuki laga round last 16. Oke guys, jadi ditunggu aja di channel ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.